Halo, apa kabar? Bertemu dengan saya di mata kuliah konversi energi, di mana pada pertemuan terakhir saya memberikan tugas kepada Anda untuk mengerjakan dan mengumpulkan sebagai tanda Anda berpartisipasi dan sebagai tanda kehadiran dalam mata kuliah ini. Baik, soalnya adalah seperti ini, siklus Rankine ideal berada pada suhu 1000 derajat Fahrenheit dan tekanannya 2000 pSI. Sedangkan tekanan kondensor berada pada 1 pSI. Jika aliran massa yang masuk boiler adalah 2 juta pon massa per jam, dan air pendingin yang masuk kondensor berada pada temperatur 60 derajat Fahrenheit, berapakah daya output atau daya turbin yang dihasilkan serta hitunglah laju aliran massa dari air pendingin. Di mana kalau Anda melihat lebih teliti soal ini sama soalnya datanya adalah dari contoh kita di pertemuan sebelumnya, di mana kita mendapatkan di sini adalah suhu pada eh, mana boiler adalah 1000 derajat Fahrenheit, tekanannya 2000 pSI, di kondensernya juga tekanannya 1 pSI. Berarti kita melakukan langkah-langkah yang sama seperti kemarin, yaitu menentukan daerah 1, 2, 3, dan 4. Setelah kita mendapatkan, di mana kita telah mendapatkan itu adalah datanya seperti ini. Nah, ini angka-angka inilah yang akan kita gunakan untuk menjawab soal-soal berikutnya. Oke ya. Jadi data Anda hasilnya adalah seperti ini. Setelah Anda mendapatkan data seperti ini, maka kita selanjutnya adalah menentukan pertanyaan apa yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah berapakah daya output turbin yang dihasilkan, serta hitunglah laju aliran massa dari air pendingin. Oke ya. Untuk menjawab soal dari daya output ini, kita melihat dari rumus sebelumnya. Daya outputnya adalah daya output adalah ini daya turbinnya. Nah, daya turbinnya adalah seperti ini. MS dikalikan kerja turbin sama dengan MS dikalikan H3 minus H4. Kita tulis kembali ya. Sehingga di sini kita masanya itu berapa? Masanya tadi adalah 2 juta eh, pon per jam. Sedangkan kerja turbin dari perhitungan kita yang kemarin, kita mendapatkan kerja turbinnya adalah ini 603,65. Sehingga dalam menjawab ini kita menulis di sini yaitu massa dikalikan dengan WT. Nah, massa dikalikan WT, kita massanya adalah 2 kalikan 10 pangkat 6 atau 2 juta. Ya, 2 juta pon LBM per jam dikalikan dengan 603,65 BTU BTU per pon. Sehingga kita ini dapat satuannya hasilnya sekitar 1,2073 kalikan 10 pangkat 9 atau Anda kalikan berarti ini 1207 juta. 3 ya. Satuannya adalah BTU per jam. Oke ya. Jadi ini adalah daya dari turbin yang dihasilkan.
Sedangkan untuk apa kita menghitung laju aliran massa dari air pendingin, kita harus menghitung adalah laju aliran panas pada kondensor atau panas yang dilepaskan terlebih dahulu. Di mana di sini panas yang dilepaskan adalah persamaannya dari nah, dari sini. Dari ini persamaannya. Nah, di mana Q-out ini adalah ini. Sehingga kita mencari massa uapnya ini sudah ada, Q-out-nya sudah ada, dan kita akan mencari nilainya adalah berapa, apa laju perpindahan panasnya di sini. Nah, Q-out-nya itu berapa? Nah, kita hitung di sini berarti kita menulis ms dikalikan dengan apa H1 minus H4. Kita tulis lagi di sini ms dikalikan H1 minus H4. Oke ya. Nah, di sini kalau ms-nya itu tadi 2 juta, 10 pangkat 6 dikalikan H1-nya yang kemarin kita dapat adalah 69,72 dikurangi dengan 71,25 sehingga Anda hasilkan ini dikalikan, ini jawabannya adalah minus 1,603 kalikan 10 pangkat 9. Nah, jawabannya adalah BTU per jam. Kenapa hasilnya minus ini? Ini artinya adalah bukan jawaban salah, tetapi artinya di sini panasnya itu adalah dilepaskan. Setelah Anda mendapatkan nilai ini, kita kembali ke persamaan yang tadi. Nah, persamaan yang tadi, di mana ini kita sudah dapatkan. Nah, nilai ini yang tadi minus 1,603 kalikan 10 pangkat 9 tadi. Terus kita sekarang mencari di sininya. Lah, ininya kita gandeng di sini. Sehingga nanti kita bisa menjawab pertanyaannya. Saya kembalikan lagi, berarti di sini tadi jawabannya adalah segel MC dikalikan CP dikalikan T out min T in. Ini jawabannya adalah tadi sama dengan minus 1,603 kalikan 10 pangkat 9 BTU per jam. Oke ya. Sekarang berapa yang ditanyakan? Nah, masanya ini yang ditanyakan. Nah, ini kita yang ditanya ini, yang untuk jawab ini. Nah, di mana ini CP ini kita cari yaitu temperatur kapasitas kalor air yang keluar pada kondensor. Nah, ini diagramnya berapa? Di sini ada. Nah, ini. Untuk liquid, ini properties liquid, solid, dan food ini, water, pada temperatur berapa? Dia temperaturnya adalah tekanannya satu apa tadi? Satu atmosfer. Ya, satu atmosfer PSI A, 1 PSI A, maka temperaturnya sama dengan apa? 100,101,69. 101,69. Kira-kira mendekati temperatur di sini nih. Nah, temperatur Fahrenheitnya. Sehingga di sini ada nilai CP. Nah, ini CP. Berarti kita mendapatkan nilainya adalah 1,00. Berarti CP-nya untuk air ini adalah 1 BTU per pon Rankine. Nah, derajatnya. Oke ya, ini adalah CP-nya. Kita kembali ke soal lagi. Berarti sini 1 BTU per LPM Rankine. Temperaturnya kita harus merubahnya menjadi temperatur
Rankine lagi. Ya, temperatur Rankine, temperatur di mana temperatur keluarnya ini adalah 100 berapa tadi? Temperatur ininya adalah 101,69, sedangkan ini adalah ini temperatur ini 60. Ini Anda tetap boleh menetapkan angka ini dalam Fahrenheit ya. Seharusnya Anda menghasilkan dalam Rankine. Tapi kalau eh, Anda merubah jadi Rankine, ini sama aja. Anda tambah dengan 45452, ini juga ditambah. Hasilnya juga sama saja. Jadi hasilnya sebetulnya ini nanti kalau ditambah, itu Anda kurangi hasilnya sama. Ini ditambah dulu, ini ditambah dulu, nanti dikurangi. Sekitar hasilnya adalah 41,69. Nah, ini Rankine nanti satunya. Nah, satuannya ini Anda coret, ini dengan coret, kemudian Anda kalikan ini masanya belum ada, berarti ini CP dikalikan ini. Nah, CP ini nanti akan saling mencoret di sini. Anda mendapatkan ini kalikan ini berarti BTU per pound. Ya, BTU per pound, ini BTU per jam. Sehingga nanti satuannya MC-nya ini hasilnya apa? Ada perkalian dari 1 dikalikan 40, berarti ini hasilnya ini dibagi dengan 4, 41,69. Satuannya ini dikalikan dengan ini LBM per BTU. Sehingga BTU saya coret. Hasil dari Anda perkalian ini, pembagian ini adalah masanya. Nah, dalam bentuk liquid. Satuannya adalah LBM per hour atau per jam. Ini adalah hasil dari Anda. Oke ya, ini tetap kita nanti hasilnya bukan minus, tapi ini hasilnya nanti Anda kalikan menjadi plus karena tadi minus itu apa namanya? Menandakan bahwa panas keluar dari kondensor. Sehingga hasil di sini Anda berapa itu adalah jawaban untuk massa laju aliran massa yang keluar dari kondensor. Semoga jawaban dan langkah Anda benar ya. Kalau memang kurang benar, coba dipelajari lagi itu jawabannya. Tetapi di sini saya mempercepat karena langkah awalnya Anda adalah menentukan titik 1 hingga titik 4. Karena kemarin sudah kita bahas, sehingga kita tidak terlalu lama dalam membahasnya. Baik, semoga Anda mengerti untuk jawaban ini dan selanjutnya kita masuk ke materi yang lebih menarik lagi biar Anda lebih memahami dan bisa merencanakan nanti turbin kalau mau bekerja di dalam perusahaan menggunakan turbin, perhitungannya Anda sudah paham. Baik, untuk materi selanjutnya adalah penyimpangan dari ideal atau efisiensi komponen. Penyimpangan dari bentuk ideal ini biasanya dipengaruhi oleh gesekan fluida. Pastinya seperti kalau fluida saling bergesek, ada faktor gesek yang mempengaruhi. Kemudian aliran turbulen, karena alirannya akan bergejolak dan apa maksudnya tidak steady. Terus kemudian aliran reversible atau yang bisa kembali ke bentuk semula. Biasanya ini dipengaruhi oleh yang irreversible kebanyakannya yang tidak bisa kembali ke tempatnya semula. Sehingga diperlukan perhitungan sebagai bahan pertimbangan dalam rekayasa maupun analisis pembangkit listrik. Adapun efisiensi komponen ini terbagi atas yang pertama adalah turbin, di mana untuk turbin adiabatik pada aliran irreversible yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Hukum pertama termodinamika untuk aliran steady memberikan hasil persamaan yang sama dengan turbin isentropik, yaitu kerja turbinnya adalah WT sama dengan H3 minus H4. Satuannya adalah BTU per pound massa atau kilojoule per
kilogram. Di mana di sini H4 merupakan entalpi keluar dan WT adalah kerja dari turbin adiabatik, di mana terpengaruh langsung seperti pada pemisahan aliran, turbulensi, perpindahan panas dalam proses irreversible, serta adanya gesekan fluida. Ini yang ada gambarnya adalah seperti ini. Jadi nanti ada turbin perhitungan entalpi sebenarnya dan entalpi isentropik. Gambarnya ini. Ini sebenarnya dan ini adalah kerja isentropik. Efisiensi nyata untuk turbin atau efisiensi sebenarnya untuk turbin dikenal juga sebagai efisiensi isentropik yang rasio dari kerja poros sebenarnya terhadap kerja poros. Untuk sebuah ekspansi isentropik diantaranya di antara dua daerah pintu masuk dan tingkat tekanan keluar yang sama, berdasarkan gambar di samping ini, maka persamaan untuk efisiensi turbin ini nilainya adalah efisiensi turbin sama dengan H3 minus H4 dibagi dengan H3 minus H4S. H3 minus H4 dibagi dengan H3 minus H4S. Di mana 4S ini adalah entalpi keluar turbin isentropik. Pada saat entropi masuk dan tekanan keluar turbin. Untuk permasalahan pada turbin isentropik, nilai H4 sama dengan H4S serta efisiensinya adalah 1. Sama ya, jadi nanti H4 dan H4S ini adalah entalpi yang keluar dari turbin, sama-sama yang keluar. Cuma yang H4 adalah entalpi yang keluar dari turbin sebenarnya, sedangkan H4S adalah yang entalpi keluar turbin isentropik. Gambar di samping ini juga memperlihatkan bahwa daerah 4 dan perubahan kerja turbin sebagai peningkatan efisiensi pada daerah 3. Di mana perbedaan di antara kerja isentropik dan kerja nyata, perbedaan ini kerja isentropik dengan kerja nyata yaitu dari AH4 menuju H4S ini adalah kehilangan kerja akibat proses irreversible. Berarti tandanya dia menurun, berarti kehilangan kerja di sini. Efisiensi turbin isentropik berada pada kisaran 90%, dapat dicapai melalui mesin yang dirancang dengan baik. Untuk efisiensi turbin biasanya diketahui dari hasil tes produksi dengan daerah tekanan masuk dan keluar yang sudah ditentukan. Daerah 3 dan tekanan di daerah 4 menentukan pembuangan isentropik daerah 4S. Dengan semuanya menggunakan tabel uap. Jadi seperti yang saya suruh sebelumnya, di mana Anda harus mendownload Appendix 1 dan Appendix 2. Entalpi keluar sebenarnya dari turbin kemudian dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 1.7 di slide sebelumnya dengan menggunakan nilai P4 dan H4. Ingat ya di sini ya, nanti kalau 4 ya berarti daerah 4. Kalau P4S berarti di sini. H4S berarti di daerah sini, berbeda titik. Jadi titiknya di mana itu Anda harus mengerti. Maka kita akan bisa mengetahui daerah 4 serta menghitung kinerja turbin sebenarnya dalam beberapa analisis siklus. Selanjutnya komponen selanjutnya yaitu adalah pompa, di mana kerja diberikan pada pompa untuk memindahkan fluida dari tekanan rendah menjadi tekanan tinggi. Namun ada beberapa sisa kerja yang diberikan tersebut akan hilang akibat proses irreversible. Idealnya kerja yang efektif tersebut tidaklah sebesar yang diberikan. Oleh karena itu, agar efisiensi pompa menjadi sesuai dengan atau sama dengan 1, maka definisinya adalah mode terbalik dari efisiensi turbin. Seperti apa mode terbaliknya? Yaitu gambarnya sama saja. Jadi mode terbalik tadi seperti itu. Artinya bahwa efisiensi pompa adalah rasio dari kerja isentropik terhadap kerja masuk sebenarnya. Kalau tadi turbin adalah turbin kerja sebenarnya dibagi dengan kerja isentropik. Ketika beroperasi di antara dua tekanan yang diberikan,
penerapan persamaan 1.1 yang pertama sendiri terhadap gambar sebelah ini, 1.4 ini, di mana kerja pompa isentropik adalah WPS, S itu adalah isentropik ya, sama dengan H1 minus H2S. Untuk kerja sebenarnya atau WP adalah H1 minus H2. Sehingga efisiensi pompa isentropik ini bisa kita tulis menjadi WPS per WP. Ini adalah persamaannya ini dan kerja sebenarnya pompa ini adalah ini. Ya, mengembangnya daerah pintu keluar terlihat pada gambar disebabkan oleh peningkatan efisiensi pompa untuk daerah saluran masuk dan tekanan ke keluar. Selain itu terlihat bahwa pompa kehilangan kerja melalui H2 menuju H2S. Ini dia arahnya menurun. Serta katup keluar sebenarnya mendekati katup keluar isentropik. Di mana daerah 2 dan 2S biasanya adalah daerah cairan dingin, di mana untuk entalpinya dapat dijadikan sebagai entalpi cairan jenuh atau Anda melihat di tabelnya itu biasanya pada kondisi saturated water. Ya, biasanya temperatur ini jenuh pada temperatur 1. Biasanya kita menggunakan temperaturnya masih menggunakan temperatur 1. Untuk lebih akuratnya, entalpi tersebut dapat diperoleh dengan menerapkan hukum pertama untuk sistem tertutup pada proses reversible. Persamaan reversible yang berkaitan dengan perubahan entalpi yaitu TdS dikalikan dH min V dP dengan dH sama dengan V dP. Kalau ini sama berarti hasilnya adalah 0. Berarti nanti kalau namanya bahasa kasarnya di sini tidak ada kenaikan temperatur ketika pompa melakukan kerjanya tadi. Untuk proses isentropik. Karena cairan hampir mampat serta volume spesifiknya V-nya ini hampir tidak bergantung pada tekanannya, maka dengan melihat gambar yang di sini, integrasi dengan volume spesifik konstan menghasilkan H2S sama dengan H1 minus V1 dikalikan dengan P1 minus P2. Ini adalah nilai H2S-nya. Untuk nilai entalpi di sini. Melalui persamaan ini, ya, meskipun tanpa melihat tabel, perhitungan kerja dapat dilakukan melalui WP sama dengan V1 dikalikan dengan P1 minus P2 dibagi dengan efisiensi pompanya. Oke, langsung keluar soalnya. Jadi itu adalah materi tentang penyimpangan dari ideal antara turbin dan pompa. Dan di sini sebagai tugas Anda, saya akan berikan soal yang nantinya sebagai tanda Anda berpartisipasi dan juga Anda sebagai tanda kehadiran Anda dengan mengumpulkan tugas Anda di kelas Google Classroom. Soalnya adalah seperti ini. Hitunglah kerja sebenarnya serta entalpi isentropik dan entalpi keluar turbin keluar sebenarnya untuk efisiensi pompa sebesar 80% pada temperatur jenuh 80 derajat Fahrenheit dan tekanan keluarnya adalah 3000 PSIA. Oke, ini seperti biasa, walaupun ada saya kasih soal ini, tapi saya akan berikan kisi-kisinya. Pastinya Anda harus memiliki tabel properti yaitu appendix 1 karena ini satuannya adalah dalam Inggris. Anda mencari ini adalah air berarti saturated water. Anda boleh menggunakan data awalnya itu adalah temperatur atau tekanan. Tapi kalau di sini gampangnya adalah temperatur. Karena Anda harus melihat data awalnya adalah 80 derajat Fahrenheit. Setelah Anda mendapatkan tabelnya, cari pada temperatur 80 derajat Fahrenheit, Anda di situ menemukan namanya tekanan pada PF. Tekanan ini adalah sama dengan P1 karena F ini adalah dalam bentuk fluida atau cairan. Kemudian Anda
mencari yaitu apa volume spesifiknya. Volume spesifiknya itu nanti dalam bentuk fluida juga. Ini nanti adalah V1 volume spesifiknya. Kemudian Anda mencari entalpinya. Entalpinya berarti yang fluida, bukan yang G, gas. Berarti ini adalah H1. Oke ya. Ini bedanya Anda menemukan ini. Setelah Anda menemukan nilai-nilai ini semua, maka Anda tinggal memasukkan. Yang ditanya di sini adalah hitung kerja sebenarnya serta entalpi isentropik dan entalpi katup keluar sebenarnya. Ya, berarti yang ditanya ini adalah entalpi dari kerja pompa. Nah, kita mencari di sini kerja pompa, rumusnya adalah ini. Kita mencari dasarnya di mana WP kerja sebenarnya, WP sama dengan ini H1 minus H2. Sedangkan kerja isentropik yaitu H1 minus H2S. Ini adalah yang Anda gunakan untuk apa namanya? Sebagai acuan dalam Anda menjawab. Oke ya. Saya kembalikan. Saya kembalikan. Sorry. Dan setelah kita mendapatkan nilai itu, kita masuk ke ini, persamaan ini. Berarti Anda bisa menentukan kerja pompa sebenarnya, yaitu V1 tadi Anda mendapatkan, P1-nya sudah dari tabel, P2-nya dari mana? P2-nya adalah dari ini. Ya, terus kemudian efisiensi pompanya dari mana? Efisiensi pompanya adalah dari ini. Nah, kalau mencari entalpi isentropik berarti Anda dari persamaan yang saya slidekan sebelumnya tadi. Untuk entalpi keluar sebenarnya berarti H2 kan. Anda menggunakan jadwal ini. Tapi awalnya Anda mencari ini dulu. Karena kalau umpamanya Anda sudah mendapatkan WP, maka WP sama dengan H1 minus H2. Anda ditanyakan ini untuk yang ini. Terus kemudian WPS tadi apa? WPS sama dengan H1 minus H2S. Nah, H1-nya sudah ketemu, WPS-nya berapa? Nah, H2S-nya gimana? Itu mencari dari persamaan ada WP-nya tadi. H2S, oh maaf, H2S-nya ada di sini. Nah, H2S-nya. Nah, ini, sorry. H2S-nya ini Anda mencari dari sini. Ini sudah, ini P1 ada ketemu, P2 tadi ketemu, ini sudah ketemu, selesai. Oke ya. Berarti pertanyaan di sini untuk ini sudah kerja pompa sebenarnya adalah ini. Entalpi isentropiknya Anda mencari dari yang persamaan ini. Kemudian isentropik sorry, yang isentropik adalah yang ini tadi. Ini isentropik. Nah, ini isentropiknya. Terus kemudian entalpi keluar sebenarnya berarti dari persamaan ini. Ya, efisiensinya adalah ini dan tekanan P2-nya adalah ini. Satuannya samakan, maka Anda bisa menjawabnya. Bisa ya, mengerti ya? Syaratnya adalah harus ada tabelnya. Dan saya kira kalau soal ini mudah sekali Anda menjawabnya. Dan ini adalah soal selanjutnya. Biar Anda agak lebih berbobot lagi. Ini berbeda ya ini ya. Sudah jawaban nomor 1. Selanjutnya adalah jawaban nomor 2. Hitunglah kerja turbin, kerja pompa, rasio kerja, dan siklus efisiensi thermal untuk kondisi seperti soal 1.1. Berarti datanya Anda tekanan kompresor adalah 1 PSIA seperti contoh yang sebelum-sebelumnya. Terus kemudian tekanan pada mana? Boiler atau pada turbin adalah 2000 PSIA dan temperaturnya adalah 1000 derajat Fahrenheit. Jika efisiensi turbinnya adalah 90% efisiensi turbin dan efisiensi pompanya adalah 85%, berapakah nilai kualitas keluar dari turbin? Ini agak lumayan. Nanti saya akan coba berikan juga kisi-kisinya. Semoga Anda juga mengerti dan memahaminya. Nah, untuk kerja turbin ini
pastinya Anda sudah mendapatkan data dari tabel atau dari contoh sebelumnya, WT sama dengan apa itu. Kemudian tinggal untuk kerja pompa. Kerja pompanya Anda melihatnya dari ini. Cuma kalau umpamanya di sini tadi sebetulnya kerja turbin isentropik, maka Anda di sini kerja turbin isentropik Anda menggunakan persamaan mana tadi? Ada nggak di sini? Ah, udah ada ya. Di sini nggak ada. Nah, berarti nggak ada. Kerja itu yang ditanya kerja entropik, Anda menjawabnya ini adalah tadi yang kerja turbin, kemudian kerja pompa, Anda menjawabnya adalah ini, kemudian rasio kerja, berarti rasio kerja adalah yang tadi WP per HT tadi rasio kerja, maaf ini, nah efisiensi pompa untuk itu. Untuk rasio kerjanya adalah WT per WP. Jadi rasio kerja dari mana? Dari turbin dibanding dengan rasio kerja dari pompanya. Berarti ini dibanding ini. Nah, ini tadi ini dari mana? P1 ini ada berarti pompa keluar. Tekanannya sama dengan ketika tekanan dengan kondensor. Ya, jadi kondensor tekanannya berapa? 1 PSI tadi ya. Kemudian, lah P2-nya keluar dari pompa, keluar pompa menuju apa? Boiler. Tekanan di boiler berapa? Ada tadi berapa? Nah, itu ada lihat soalnya, tekanan di boiler itu berapa? Berbeda pastinya. Oke ya. Sehingga Anda bisa mendapatkan nilai dari mana? Hmm, kerja dari pompa ini. Untuk nilai ininya, berarti pastinya kita mendapatkan pada kondisi cairan. Nah, tekanannya berapa? Anda bisa menggunakan tekanan tadi, tekanan kondensor, maka Anda mendapatkan V atau volume spesifiknya pada keadaan fluida, VF-nya berapa. Sehingga kerja pompa sudah diketahui. Kerja turbin diketahui, kerja pompa diketahui, maka ini dibanding ini adalah untuk menjawab rasio kerja. Sedangkan untuk siklus efisiensi termalnya, kita melihatnya dengan apa persamaan persamaannya adalah kerja turbin ditambah dengan kerja pompa untuk siklus efisiensi termalnya. Yang lumayan untuk menghitung adalah ini, yaitu kualitas keluar dari turbin. Siklus efisiensi termal tadi adalah W net, jadi W net per Hi in. Berarti Anda harus mencari nilai Hi in. Hi itu rumusnya seperti apa? Coba dicek di mana pertemuan sebelumnya. Gimana caranya mencari Hi in atau dari contoh soal sebelumnya. Lah W net ini adalah WT ditambah WP. Oke ya, per Hi in. Oke, itu adalah siklus efisiensi termalnya. Terus kemudian kualitas keluar dari turbin, berarti Anda kualitas di sini Anda harus mencari persamaannya dari turbin, berarti X sama dengan H4 minus HF4 per mana HG4 minus HF4. Nah, syaratnya ini seperti apa? H4-nya Anda harus tahu. Nah, kalau sudah nilainya H4-nya sudah tahu, tadi dari WP sama dengan H1, WT sama dengan H1, H4, nilai H4-nya ini melihat dari contoh soal ini. Nah, H4-nya berapa? HF4 berarti pada tekanan berapa tadi? Kita mencari di situ. Nama nilai X-nya Anda bisa didapatkan. Atau Anda H4 ini dicarinya yaitu Anda tadi sudah mendapatkan WTT atau kerja turbin sama dengan H3 minus H4. H berarti H4 ini sama dengan H3 minus WT. Ya, di mana nilai H3 ini
adalah dari perhitungan ini, data tadi tabel yang Anda sudah tulis itu, H3-nya itu, maka dikurangi WT dari kerja Anda. Sedangkan untuk nilai HF4 ini, HF4 ini sama dengan HF1 karena dia kondisinya di kondensor. HF4 sama dengan H1-nya pada tekanan 1 PSIA. Nah, ini HF-nya berapa? Terus kemudian HG berarti HG-nya berapa? HF sudah ketahuan, sekarang HG-nya berapa? Nah, kalau Anda sudah mendapatkan nilai ini pada tekanan 1 PSIA tadi, maka Anda bisa mendapatkan nilai dari kualitas. Oke ya, Anda boleh menghitung titik 1, 2, 3, 4 lagi, atau Anda mengikuti dengan cara saya ini. Semoga Anda bisa menjawabnya, dan semoga jawaban Anda bisa Anda kumpulkan sesuai dengan tenggat waktu. Saya belajar untuk semakin lama tenggang waktu yang diberikan semakin dekat biar Anda lebih termotivasi dalam mengerjakan lebih cepat lagi. Terima kasih atas perhatian Anda mengikuti perkuliahan saya. Jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf dan boleh Anda memberikan masukan kepada saya bagaimana atau cara metode yang harus saya lakukan untuk mengajar lebih baik lagi. Terima kasih. Akhir kata, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.